Salam satu hobi untuk kita semua, dan terima kasih telah mengunjungi channel ini. Tanpa berbasa-basi, kami akan menceritakan sebuah film yang berjudul Dyke Mountain 2. Film ini berkisah tentang seorang perjuangan reporter dari Turki yang menyuarakan tindak kekejaman dari para teroris yang berada di daerah ini. Namun naas, suatu hari reporter ini tertangkap oleh pasukan teroris ini, dan saat inilah detik-detik ia akan dieksekusi. Tanpa mereka sadari, ternyata ada sekelompok pasukan juga yang telah berada di tempat itu bersembunyi dalam penyamaran yang cukup rapi. Dan pasukan ini pun mulai bergerak dengan melihat satu persatu daripada anggota-anggota teroris ini, dan para pasukan ini ternyata telah tersebar. Ada yang menembak dari jarak jauh atau yang kita sebut dengan sniper. Berhasilkah penyelamatan pasukan tak dikenal ini terhadap wartawati dari Turki ini? Dan wartawati dari Turki ini bernama Balaban. Dan Balaban telah ikhlas dengan nasibnya. Namun dengan gerakan cepat, pasukan yang menolong akan menyelesaikan apa yang hendak ditujunya. Dengan satu peluru melesat kepada salah satu eksekutor yang hendak memulai tugasnya. Inilah ringkasan film selengkapnya. Akhirnya para pasukan dari penolong berhasil menumpas habis pasukan teroris yang hendak mengeksekusi dari si wartawati ini. Tampak keterkejutan dari si wartawati kenapa ia bisa selamat, dan dia masih tidak percaya kalau dia bisa selamat di dalam kondisi-kondisi seperti di ujung tanduk ini. Şeyda Hanım, iyi misiniz? Hanım. Dan para pasukan pemberani yang gagah ini memperkenalkan bahwasanya mereka adalah pasukan khusus dari Turki yang sengaja ditugaskan untuk membebaskan wartawati dari Turki ini. Pasukan khusus ini dipimpin oleh seorang yang sangat-sangat berpengalaman, dan ia sangat patriotik dalam membela kebenaran dan kebaikan. Kimsiniz? Mustafa. Nereye? Lanjut ke scene berikutnya. Tibalah para pasukan khusus penyelamat dari Turki ini akan membawa sang wartawati agar bisa melewati daerah konflik ini. Dan sempat juga sang wartawati ini bertanya kenapa mereka mau menyelamatkan dirinya, sementara di dalam negeri sendiri, yaitu di negeri Turki sendiri, ia adalah termasuk wartawati yang kritis terhadap pemerintahan Turki. Ia selalu mengkritik hal yang tidak perlu atau hal-hal yang mungkin sangat sensitif terhadap masalah di Turki. Namun para pasukan khusus ini menjawab, tugas kami hanya untuk menyelamatkan, tidak akan mengurus urusan politik. Memang itulah sebaiknya dari seorang angkatan bersenjata, dia tidak memikirkan urusan politik. Tapi sungguh di luar dugaan, ternyata Bu Balaban atau sang wartawati ini menolak untuk dievakuasi dari daerah berkonflik. Malah dianya akan menuju ke suatu desa, di mana desa tersebut adalah suatu desa yang memang betul sedang menghadapi suatu malapetaka, dan dia akan menuju ke sana. Mau tak mau, akhirnya pasukan Turki ini mengikuti daripada sang wartawati ke daerah yang diinginkannya. Apa yang akan terjadi? Ini betul-betul membingungkan. Yuk kita ikuti terus lanjutan film Dyke Mountain 2. Akhirnya rombongan pasukan Turki dan sang wartawati melanjutkan perjalanan. Di tengah perjalanan
Mereka tidak menyangka akan mendapat suatu pemandangan yang membuat bulu kuduk merinding dan rasa kemanusiaan kita meluap hebat. Karena baru saja terjadi pembantaian massal di tempat itu, yang mana para korban terdiri dari anak-anak, orang tua, wanita, dan semuanya dengan tangan terikat. Dan perlu kita ketahui, kelompok yang dibantai ini adalah kelompok yang bernama Yezidi. Dan Yezidi sangat dimusuhi oleh para pasukan teroris karena menganggap para Yezidi ini tidak lebih dari binatang. Dan itu sangat memuakkan bagi admin dengan penilaian para teroris ini. Tak berapa lama kemudian, nampak lagi serombongan mobil yang mendekat ke arah itu. Dan ternyata itu adalah para teroris yang mungkin saja sedang memantau apakah masih ada yang hidup dari pembantaian yang dilakukan tadi. Tentu saja para pasukan Turki sangat geram atas tindakan para biadab-biadab dan berdebah ini. Dengan tanpa menunggu waktu, akhirnya mereka membuat jebakan dengan cara meletakkan sebuah handi talki di antara tumpukan para mayat ini. Tentu saja ini sangat menarik perhatian dari para teroris yang telah mendekat tadi. Tapi ternyata guna daripada handi talki ini adalah untuk memancing. Saat itu juga pimpinan daripada kelompok pasukan khusus ini menelpon pihak tank dari pasukan mereka agar segera melepaskan tembakan dengan titik koordinat yang telah mereka sampaikan. Tentu saja dengan segera tembakan-tembakan beruntun pun dimulai dari perbatasan Turki ke arah para kelompok teroris yang biadab ini. Dan akhirnya mereka tercerai-berai bagaikan setumpuk abu yang berterbangan ke sana kemari, dihantam oleh peluru-peluru kaliber besar dari tank-tank yang sangat mengerikan. Namun ada juga beberapa mobil dari pasukan teroris ini yang selamat dari tembakan peluru tank karena mobil ini agak berjauhan dari lokasi di tempat pengeboman tank tadi. Namun dengan sigap sniper Turki memberikan suatu tindakan yang telak dan tidak terukur, dan itu membungkam para berdebah-berdebah dari pasukan teroris ini. Kita lanjut ke scene berikutnya. Pasukan ini pun berjalan lagi melintasi daerah-daerah pegunungan untuk mencapai tujuan yang telah mereka sepakati, yaitu desa di mana sang jurnalis hendak menuju ke sana untuk yang terakhir kali. Di tengah perjalanan, mereka mendengar teriakan seorang wanita, sepertinya teriakan wanita yang kesakitan. Dan langsung saja mereka mengambil alat teropong untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. Wow, di sini juga tampak kekejian yang lain dari pasukan teroris. Karena jelas-jelas dilihat di sini, mereka memperlakukan para manusia dengan tidak berperi kemanusiaan, layaknya seperti hewan. Kita lihat wanita yang berbaju merah ini, matanya tertutup kain hitam, tangannya terikat, dan sekelompok pasukan bersenjata dari pasukan teroris mengelilinginya. Agak di sudut yang lain tampak juga seorang pria yang tampaknya sudah sangat parah akibat penyiksaan, tidak berdaya, terikat pada sebuah tiang, dan ia juga tampak sangat kepayahan akibat penyiksaan yang dilakukan oleh para berdebah-berdebah teroris ini. Namun salah satu pasukan Turki mengatakan agar kita jangan lagi ikut dalam pertempuran ini dan jangan terbawa emosi melihat suasana ini. Tapi dengan telak pedas, salah seorang temannya mengatakan, jika engkau tidak mempunyai emosi untuk melihat semua ini, maka kau tidak akan memiliki emosi selamanya. Sama saja kau tidak juga mempunyai peri kemanusiaan, dan sama seperti mereka yang sedang menyiksa yang kita terlihat di bawah ini. Dan perkataan teman ini membuatnya tersadar. Dia juga ikut memutuskan sikap untuk menyelamatkan daripada para
wanita yang disiksa di bawah ini. Oke? Dan ini semakin seru. Perlu admin ingatkan bahwasanya apa yang dilakukan oleh para teroris ini akan admin ulangi lagi, yaitu dengan cara mengatakan bahwasanya wanita tidak berdaya berbaju merah ini disiram oleh minyak bensin dan akan dibakar hidup-hidup di tempat itu. Ini sungguh keterlaluan, ini sungguh biadab, dan ini sungguh melanggar hak asasi manusia. Dan terjadilah sesuatu hal di mana salah seorang sniper dari para pasukan khusus Turki ini memberi tembakan manis ke kepalanya, dan terjadilah pertempuran yang sangat seru di antara kedua pasukan ini. Kita lihat di sini pertempuran ini sebenarnya tidak berimbang karena pasukan teroris jauh lebih banyak daripada pasukan khusus Turki. Namun dengan keterampilan yang dimiliki, dengan keahlian menembak, dengan keahlian strategi, dan itu bisa diselesaikan dengan sangat-sangat cepat. Namun, ternyata ada satu sniper dari pihak teroris yang bersembunyi dari sebuah bukit, dan itu tidak diketahui mereka. Hampir saja para anggota pasukan khusus Turki ini terkorban akibat sniper ini. Tapi dengan cepat, setelah memancingnya dengan satu tembakan ke arah mereka, sang sniper dari Turki berhasil melumpuhkan daripada sniper dari para pasukan teroris ini. Dan inilah detik-detiknya ketika sang sniper pergi ke alam lain akibat hadiah manis dari sniper Turki. Şair neden gam çeker? Setelah pertempuran usai antara mereka, terlihat sosok anak kecil terbaring lemah di sebuah batu. Siapakah anak ini? Ternyata dia adalah adik daripada si wanita berbaju merah yang terikat dengan erat tadi. Dan ini juga terjadi suatu peristiwa yang agak dramatis ketika sang pimpinan dari kelompok pasukan khusus Turki ingin menyelamatkan sang wanita ini. Matanya sangat pedas karena kelilipan atau tersiram air bensin. Maka dengan segera sang komandan membasuhkan airnya ke mukanya untuk membersihkan minyak tersebut. Ketika dia melihat dan membuka mata untuk pertama kalinya, dia sangat terkejut dan sangat ketakutan pada awalnya. Tapi ketika sang wanita melihat lambang di dada komandan pasukan ini, nampak dengan jelas itu adalah lambang dari pasukan militer Turki. Sang wanita mengucapkan syukur dan berterima kasih karena pasukan Turki telah menyelamatkannya. Di sini kita dapat mengambil titik benang merah yang sangat historis, karena bangsa Yazidi menganggap mereka adalah bangsa dari wilayah Republik Turki, dan pertemuan ini sangat mengharukannya dan mengucapkan kata amin, amin, terima kasih kau telah datang menolong kami. Dan ini menjadi suatu motivasi agar jangan lagi terjadi hal-hal seperti ini di dunia, di belahan dunia yang lain, kekejaman-kekejaman seperti ini. Untuk kelanjutannya akan kita sambung di bagian kedua pada waktu dan kesempatan yang lain. Terima kasih sudah menonton. Salam persahabatan.